Setelah Ahok, giliran Risma luncurkan sterilization chamber, DKI 1 makin tak ada harganya. Ditulis oleh Niha Alif di seaworld.com. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Kemarin Ahok sudah menyiapkan RS Pertamina Jaya untuk menangani pasien corona. Kali ini giliran Risma membuat terobosan pertama di Indonesia, namanya sterilization chamber, sebuah bilik yang populer di Vietnam. Karena adanya bilik tersebut, Vietnam diklaim sebagai negara terbaik menangkal corona. Lantas nama Risma langsung trending di Twitter, berbanding jauh dengan DKI 1 yang semakin tak ada harganya. Padahal gerak cepat Risma karena sudah ada 6 kasus positif, sedang di DKI sendiri sudah ada 160 positif dan 12 meninggal. Tapi sampai sekarang tak ada nampak kebijakan konkret selain menaikkan harga masker dan membatasi moda transportasi dengan jargon efek kejut. Benar-benar tak berguna DKI 1 untuk warganya. Berita sikap tanggap Risma seperti dilansir wowkeren.com, Vietnam diketahui menjadi salah satu negara dengan tingkat keberhasilan penanganan COVID-19 tertinggi di dunia. Rupanya kala itu pemerintah Vietnam bergerak cepat melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penularan virus, salah satunya lewat pembuatan bilik sakti disinfektan. Langkah sigap itulah yang coba ditempuh oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini pada Rabu kemarin. Apalagi saat ini sudah ada 8 pasien positif COVID-19 di Surabaya, sehingga langkah preventif harus segera dilakukan. Risma lantas menggandeng IT Telkom Surabaya untuk membantu membuat bilik tersebut. Tak tanggung-tanggung, langsung pada Rabu malam Risma mengontak sang rektor yang kemudian juga segera diiyakan. Semua berawal dari temuan 6 pasien positif COVID-19 di Surabaya, cuit @AmeliaRiskas. Bu Risma meminta tolong ke pihak Pak Rektor IT Telkom Surabaya buat bikin human sterilization, semacam bilik yang kalau manusia masuk disemprot cairan disinfektan buat sterilisasi. Bapak langsung menyetujui hanya dalam waktu semalam. Ku udah malu cuma disuruh ngerjain biasa yang deadline agak mepet aja banyak keluh, imbuhnya. Di sini Pak Tri Arif ditemani Pak Warek 1, Pak Bambang dan 2 dosen teknik komputer, Pak Helmi dan Pak Edi yang belanja kebutuhannya alatnya sendiri. Cuitan ini pun dibenarkan oleh pihak IT Telkom Surabaya. Dalam media kampusnya, IT Telkom Surabaya mengklaim telah berhasil menciptakan sterilization chamber. Prinsip utama dari bilik sterilisasi ini adalah menyemprotkan uap disinfektan ke seluruh tubuh seseorang sehingga terbebas dari virus atau bakteri ataupun kuman. Seseorang yang keluar dari ruang sterilisasi ini diharapkan telah bebas kuman sehingga tidak berpotensi menyebarkan atau menularkan kepada pihak lain. Kini prototipe dari bilik sakti itu sudah ditunjukkan kepada Risma dan tengah dalam masa revisi. Bu Risma jelas menyambut hangat dan positif si chamber ini dan berharap bisa lebih disempurnakan dan diperbanyak jumlahnya agar bisa mencegah penyebaran COVID-19 alias flatten the curve, ujar AmeliaRiskas. Langkah sigap Risma ini pun langsung berbuah banyak komentar positif dari warganet. Selain utas menjadi viral, kata kunci Bu Risma juga menjadi trending topik Indonesia pada Kamis di urutan keempat. Terharu membaca utas ini, di antara banyak berita buruk dan konyol ada cerita Bu Risma yang proaktif meminta Rektor IT Telkom Surabaya untuk membuat bilik disinfektan dan akan diperbanyak. Negara ini butuh lebih banyak aksi konkret, puji @Adel. Risma memang pemimpin berhati mulia, semangatnya memulai terobosan tak jauh beda dengan Jokowi dan Ahok. Dia membuktikan kalau jabatan hanyalah amanah yang mesti dipertanggungjawabkan. Risma tak memiliki ambisi gila menjadi RI 1 seperti Anies. Meski kinerjanya sudah sangat layak menempatkannya sebagai capres potensial, inilah bedanya pemimpin cerdas dan yang hanya mengejar popularitas. Ahok dijatuhkan di DKI atas nama agama. Setelah bergelut di Pertamina, tak ada dendam di hatinya. Sepenuh hati ia melayani warga dengan ikut menyiapkan RS Pertamina Jaya. Mungkin Anies yang giliran menyumbang pasien karena kebijakannya, benar-benar pemimpin yang membawa mudarat. Jokowi, Ahok, dan Risma adalah berkat Tuhan bagi rakyat Indonesia. Sedang Anies dengan kesombongannya malah membawa bencana. Kampanye ayat dan mayat tak hanya digunakan saat pilkada, bahkan selama kepemimpinannya. Kini setelah semua programnya gagal termasuk rumah DP 0 dan Formula E, mulailah ia cari panggung lewat corona. Kini kita tahu hasilnya. Atas kerja tidak becus Anies, DKI Jakarta paling parah terjangkit corona. Semoga para pengikutnya tak buta, apalagi sampai menggaungkan gubernur rasa presiden. Lihatlah Ahok, lihatlah Risma, minim kata tapi langsung kerja nyata.
Kapan Anies bisa sukses kalau dia tak lagi berkata-kata dan beretorika? Dia tak layak menjadi pemimpin seperti Ahok dan Risma. Sebelum semua telat, sebaiknya Anies mundur saja karena semakin lama akan terlihat tak ada harganya. Semoga negara ini segera keluar dari wabah corona agar ekonomi kembali stabil. Semoga langkah Risma bisa segera ditiru semua daerah. Jangan seperti DKI dan Jabar yang meminta lockdown tapi tak ada langkah konkret dari pejabat daerahnya.